Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayah bunda, ustadz, ustadzah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada kesempatan saat ini kita semuanya masih mendapatkan karunia nikmat yang luar biasa banyaknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan yang kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita bersama-sama bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya dan ikhlas mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kulimat pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana kita memadukan, menyeimbangkan kesalehan spiritual dan kesalehan sosial. Kita mengenal istilah kesolehan spiritual dengan haqqullah, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, atau sering disebut dengan istilah hablum minallah. Bagaimana kita bisa menjalankan kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istilah kesolehan sosial sering kita sebut dengan haqqul adami, atau yang sering disebut juga dengan hablum minan nas. Bagaimana kita bisa bermuamalah, bergaul dengan sesama manusia dengan akhlakul karimah. Ayah bunda, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa yang kita kerjakan tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, namun lebih dari itu, puasa yang kita kerjakan adalah dimaknai untuk membangun kesolehan sosial. Karena buah dari takwa itu sendiri, implementasinya adalah bagaimana kita bisa bermuamalah, menimbulkan akhlakul karimah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayah bunda, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, karakternya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jelas di sana disebutkan bahwa karakter ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada yang gaib, menjalankan salat, sekaligus mereka juga menafkahkan harta benda yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Ini menunjukkan betapa kesolehan spiritual harus dijalankan bersamaan, diseimbangkan, dipadukan dengan kesolehan sosial. Sehingga tidak benar ketika seseorang berpuasa kemudian lalu dia mengurungkan dirinya di kamar saja, kemudian dia tidak bergaul dengan sama manusia, dia enggan untuk menyelesaikan kewajibannya atau memenuhi tugas-tugas kewajibannya sehari-hari. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah
karunia Allah berupa kesempatan kita berpuasa Ramadan ini kita jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dengan saat yang bersamaan kita mampu untuk menjadi seorang hamba yang peduli kepada sesamanya, bisa memunculkan, mengekspresikan dengan akhlakul karimah kepada sesama manusia. Ayah bunda, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, harapan tujuan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, hablum minallah, dan baik secara hablum minan nas, mampu memadukan, menyeimbangkan antara kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mampu untuk bermuamalah, untuk memunculkan akhlakul karimah, kepedulian kepada sesama manusia. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kesabaran, kekuatan sehingga bisa menjalankan ibadah puasa tahun ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita selalu meningkatkan kepekaan kita kepada sesama, mampu senantiasa bersyukur kepada nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan kemudian kita mau untuk membagi, memberikan, menafkahkan sebagian harta yang kita miliki kepada sesama manusia, terutama kepada fakir miskin, orang-orang yang sangat membutuhkan. Hadirin ayah bunda, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.